Setelah Medusa mendengar permintaan Xiaoyan yang mengajaknya untuk pergi merantau ke Kekaisaran Cuyun, dia lantas menanyakan apakah Xiaoyan memiliki informasi terkait seberapa kuat utusan Aula Jiwa yang akan mereka serang kali ini. Xiaoyan lantas menjawab bahwa dia sama sekali tak memiliki informasi tersebut. Namun dia yakin selama mereka bekerja sama, maka jika utusan Aula Jiwa itu berada di ranah Douzong sekalipun, hal itu bukan lagi sebuah masalah seperti sebelumnya. Ditambah masih ada dokter peri kecil yang akan bergabung di Kekaisaran Cuyun nantinya. Meski apa yang dikatakan Xiaoyan masuk akal, tetapi Medusa masih merasa tidak nyaman jika harus satu kelompok dengan gadis racun tersebut. Namun dikarenakan Xiaoyan telah memohon padanya dengan tulus, Medusa pun akhirnya mengesampingkan hal itu dan bersedia untuk pergi. Nah, setelah semua itu, Medusa kemudian bergegas kembali untuk menemui para tetua dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada terlebih dahulu. Hanya butuh waktu setengah jam dan kini Medusa telah menyelesaikan semuanya. Sesaat setelah itu dia pun segera meninggalkan kediaman suku ular bersama Xiaoyan dan juga Ziyan menuju wilayah perbatasan. Singkat cerita, hari pun sudah menjelang malam. Setelah melalui perjalanan panjang itu, kini kelompok Xiaoyan pun akhirnya melihat sebuah benteng besar yang membentang luas di tanah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah sampai di wilayah perbatasan Kekaisaran Cuyun. Xiaoyan lantas memperingatkan Medusa dan Ziyan untuk berhati-hati ke depannya agar tidak memancing keributan. Setelah itu mereka bertiga pun bergegas pergi menuju markas sekte racun yang terletak di bagian tengah Kekaisaran Cuyun. Wilayah yang dimiliki kekaisaran ini sebenarnya tidak lebih kecil jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Namun sayang kerajaan ini memiliki kondisi yang jauh lebih buruk dan kacau. Selain itu, di setiap kota kekaisaran kita bisa menemukan ada begitu banyak ahli racun yang tak terhitung jumlahnya. Sesuai dengan reputasinya, Kekaisaran Cuyun bahkan menjual berbagai jenis racun secara terbuka yang akan dipasarkan melalui toko-toko khusus yang ada di setiap daerahnya. Para penduduk Kekaisaran Cuyun ternyata tidak hanya menggunakan energi Douqi untuk berlatih. Mereka terus mengolah berbagai racun dan menggunakannya sebagai metode latihan yang biasa dikenal dengan sebutan racun Douqi. Dibandingkan dengan Douqi biasa, metode ini memang memiliki beberapa keunggulan. Namun pada akhirnya racun tetaplah racun. Hal ini sama saja dengan merusak tubuh mereka sendiri. Singkat cerita, 4 hari pun telah berlalu dan kini kelompok Xiaoyan telah memasuki bagian tengah kekaisaran. Selama perjalanan ini, mereka bertiga juga memperoleh pemahaman terkait kekacauan yang terjadi di sana. Nah, dijelaskan di bagian tengah kekaisaran terdapat sebuah kota bernama Sky Poison City yang sepenuhnya dikendalikan oleh sekte racun. Bahkan keluarga kerajaan sekalipun tidak memiliki otoritas sedikitpun di tempat ini. Seluruh ahli racun yang ada di Kekaisaran Cuyun menganggap Sky Poison City sebagai kota suci di hati mereka. Setiap fraksi besar pasti akan mendirikan markas utama mereka di tempat ini dan mendapatkan pemujaan dari ahli racun di seluruh penjuru kekaisaran. Melihat betapa megahnya kota tersebut, Xiaoyan pun merasa kagum dan tak menyangka bahwa kota sebesar dan semegah itu telah sepenuhnya berada di bawah kendali sekte racun. Untuk menghindari keributan, Xiaoyan memutuskan untuk tidak memasuki kota tersebut. Dia lantas mengeluarkan batu giok yang diberikan dokter peri kecil sebelumnya dan langsung meremasnya menjadi butiran debu. Dengan begitu, dokter peri kecil secara alami akan mengetahui posisi mereka saat ini. Beberapa saat kemudian, sosok berpenampilan serba hitam pun akhirnya muncul di langit dan menghampiri kelompok Xiaoyan. Kemunculan sosok manusia itu tentu menarik perhatian Xiaoyan dan yang lainnya. Penampilan misterius itu sontak membuat mereka bertiga waspada dan bertanya-tanya apakah dia kawan atau lawan. Namun tepat setelah sosok itu mengubah penampilannya, Xiaoyan pun seketika merasa lega dikarenakan yang datang kali ini adalah dokter peri kecil. Sesaat setelah itu dokter peri kecil pun perlahan turun untuk menemui Xiaoyan. Begitu melihat Medusa juga berada di sana, permusuhan di mata mereka pun sekilas mulai terlihat. Untuk mencegah terjadinya pertikaian, Xiaoyan lantas buru-buru mengalihkan pembicaraan dan bertanya masalah terkait aula jiwa kepada Xiao Yishan. Mendengar pertanyaan itu, Xiao Yishan lantas menjelaskan bahwa setelah dia kembali ke Kekaisaran Cuyun, utusan aula jiwa pun kembali muncul dan menemuinya. Namun tampaknya saat itu dia sedikit kesal dikarenakan aliansi 3 sekte tidak berhasil menangkap Xiaoyan. Xiao Yishan juga menambahkan bahwa kekuatan yang dimiliki utusan aula jiwa itu tidak lebih lemah darinya.
Oleh karena itu, selama mereka bekerja sama, kemungkinan besar utusan tersebut bisa dikalahkan. Namun menurut Xiao Yeshan, utusan itu bukanlah masalah utamanya, melainkan fraksi yang berkolusi dengan Aula Jiwa. Jika dalam waktu dekat ini mereka benar-benar bertindak untuk menyerang, kemungkinan fraksi ini akan ikut terlibat. Tentu saja perkataan ini membuat Xiao Yan cukup terkejut sembari bertanya, bukankah sebagian besar fraksi yang ada di Kekaisaran Chuyun telah dikalahkan oleh sekte racun milikmu? Dengan sedikit kegelisahan, Xiao Yeshan kemudian menjelaskan bahwa memang benar sebelumnya kami telah melenyapkan sebagian besar fraksi yang ada di sini. Namun masih ada satu fraksi yang tidak bisa kukalahkan. Fraksi ini biasa dikenal dengan sebutan Gerbang 10.000 Kalajengking. Di sana ada seorang lelaki tua yang namanya sangat terkenal di seluruh Kekaisaran Chuyun selama bertahun-tahun. Lelaki tua ini bernama Si Piban dan merupakan seorang elit Dozong bintang 3. Saat itu aku telah bertukar beberapa pukulan dengannya dan harus diakui bahwa kekuatannya tidak bisa diremehkan. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, tetapi aku yakin kalau dia masih hidup. Selain itu, Gerbang 10.000 Kalajengking ini juga memiliki ahli yang cukup banyak. Sehingga jika kita bentrok dengan mereka, takutnya pasukan yang kita miliki akan kesulitan untuk menang. Ekspresi Xiao Yan perlahan-lahan mulai tenggelam saat mendengar permasalahan ini. Jika mereka ingin menangkap utusan Aula Jiwa itu, maka secara tidak langsung mereka harus berhadapan dengan Gerbang 10.000 Kalajengking terlebih dahulu. Di samping itu, Xiao Yan juga tidak bisa mengandalkan aliansi Yan dikarenakan jarak antara dua kekaisaran ini yang sangat jauh. Melihat Xiao Yan yang terus-menerus dipenuhi rasa gelisah, Medusa pun akhirnya membuka mulutnya dan berkata, bukankah orang yang memanggilmu kemari adalah si dokter peri kecil ini? Seharusnya dia sudah memiliki rencana ke depannya. Xiao Yeshan lalu melirik Medusa sejenak sebelum akhirnya mulai menyuarakan pikirannya. Belum lama ini, aku telah mendengar kabar bahwa Gerbang 10.000 Kalajengking sepertinya berniat menyerang sekte racun milikku. Aku yakin utusan Aula Jiwa itulah yang telah menghasut fraksi ini untuk bertindak. Oleh karena itu, aku beserta seluruh ahli dari sekte racun berniat menyerang mereka terlebih dahulu. Selama kalian berdua bersedia membantu, aku yakin penyerangan kali ini akan berjalan lancar. Sontak perkataan itu membuat Medusa semakin kesal dan merasa bahwa tujuan Xiao Yeshan memanggil mereka kemari hanyalah untuk membantunya melenyapkan ancaman bagi sekte racun. Hal ini membuat suasana di antara mereka berdua kembali memanas layaknya bara api. Melihat keduanya masih saja tidak bisa akur, Xiao Yan pun merasa sedikit marah sembari berkata dengan tegas, jika kalian masih ingin terus berdebat seperti ini, maka aku akan pergi mencari utusan Aula Jiwa itu seorang diri. Ucapan Xiao Yan ini akhirnya berhasil membuat kedua wanita ini terdiam untuk sejenak. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Xiao Yan kemudian kembali membahas rencana awal mereka. Dikarenakan musuh sekte racun dan orang yang sedang ditargetkan Xiao Yan berada di pihak yang sama, maka Xiao Yan pun bersedia membantu untuk melenyapkan Gerbang 10.000 Kalajengking. Nah, setelah semua itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke lokasi Gerbang 10.000 Kalajengking secepat mungkin. Singkat cerita, mereka semua beserta seluruh ahli dari sekte racun pun akhirnya sampai dan berkumpul di wilayah pegunungan yang terletak di sekitar Gerbang 10.000 Kalajengking. Meski kedatangan Xiao Yan ini sangatlah rahasia dan tidak diketahui oleh siapapun, tetapi dikarenakan jumlah mereka yang begitu banyak, para ahli dari pihak lawan pun akhirnya menyadari keberadaan mereka. Hal ini menyebabkan pertempuran antara kedua fraksi ini tidak bisa lagi terelakkan hingga membuat pegunungan tersebut yang tadinya sepi kini berubah menjadi sangat ramai dan kacau. Di saat pertikaian itu semakin memanas, Xiao Yeshan lantas memimpin para ahli terbaik sekte racun untuk kembali bersamanya menuju kamp pertahanan sekte racun yang letaknya tak jauh dari lokasi Gerbang 10.000 Kalajengking berada. Tentu saja Xiao Yan tak tinggal diam dan segera pergi bersamanya. Setelah melewati penjagaan yang begitu ketat, mereka pun akhirnya sampai di depan sebuah tenda besar yang terletak tepat di tengah-tengah perkemahan. Nah, diceritakan bahwa sebelumnya Xiao Yeshan telah memberikan sebuah jubah khusus kepada Medusa dan juga Xiao Yan untuk merubah penampilan mereka. Dengan begitu, seluruh ahli dari sekte racun tidak akan mengenali identitas mereka yang sebenarnya selama misi ini berlangsung. Tak lama kemudian, Xiao Yeshan lalu memimpin mereka semua memasuki tenda untuk merundingkan rencana mereka selanjutnya.
Tepat setelah Xiaoyan memasuki tenda tersebut, seorang lelaki pun tiba-tiba bersuara dan bertanya kepada Xiao Yeshan siapakah ketiga orang yang datang bersamanya itu. Dari kejauhan Xiaoyan dapat melihat ada sebuah gambar kelabang di wajah lelaki tersebut. Setelah merenung beberapa saat, Xiaoyan pun menyadari bahwa perkembangan pesat yang dialami sekte racun sepertinya tidak seperti apa yang dia pikirkan. Ternyata di dalamnya masih ada begitu banyak fraksi lain. Dan lelaki dengan gambar kelabang di wajahnya ini merupakan mantan ketua dari Centipede Sky Mansion yang pada akhirnya menyerah dan menjadi tetua terkuat dari sekte racun. Lelaki ini bernama Wu Yu dan merupakan seorang ahli puncak Do Huang. Tak lama kemudian, Xiao Yeshan pun menjelaskan kepada Wu Ya bahwa ketiga orang ini adalah bala bantuan yang dia cari. Mendengar ucapan Xiao Yeshan, tetua Wu Ya lantas menyapu pandangannya ke arah mereka bertiga dan menyadari bahwa ketiga orang itu sebenarnya adalah Do Huang sama sepertinya. Tentu saja di situ tetua Wu Ya tidak bisa melihat kekuatan Medusa secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa dia tidak lebih dari seorang Do Huang. Singkat cerita, Xiao Yeshan lantas membawa Xiaoyan dan yang lainnya pergi untuk membahas rencana utama mereka. Sementara itu, tetua Wu Ya menemui para ahli racun yang ada di luar dengan tatapan dingin dan mengajak mereka semua masuk. Xiaoyan yang menyadari hal itu pun bergumam dalam hati dan berniat memberitahu Xiao Yeshan agar lebih berhati-hati terhadap lelaki tersebut. Sesampainya di tempat rapat, Xiao Yeshan lalu bertanya kepada tetua Wu Ya kondisi pegunungan Sky Scorpion saat ini. Tetua Wu Ya menjelaskan bahwa setelah pertempuran berlangsung selama beberapa hari, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking kini mulai menarik mundur garis pertahanan mereka. Meskipun pasukan sekte racun berhasil memukul mundur pihak lawan, tetapi dalam periode tersebut mereka juga kehilangan cukup banyak pasukan. Bahkan sampai menewaskan 2 ahli doang sekaligus. Berita itu tentu membuat Xiao Yeshan terlihat cukup kebingungan. Dengan keuntungan yang dimiliki sekte racun, bagaimana bisa pihak mereka justru mengalami kerugian yang jauh lebih besar? Di tengah pembicaraan itu, tetua Wu Ya lantas mengatakan bahwa sepertinya ada pengkhianat yang bersembunyi di dalam sekte racun. Jika tidak, bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Kata-kata ini seketika membuat seisi tenda menjadi gempar dan waspada satu sama lain. Sementara para ahli dari sekte racun mulai terlihat kacau, Xiaoyan dengan tenang mengamati gerak-gerik tetua Wu Ya. Tentu saja setelah bertemu dengan orang-orang licik yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan pun dapat dengan mudah menebak siapa di antara mereka yang telah berkhianat. Nah, mungkin sampai di sini dulu spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 70-nya. Tapi tenang, kalian gak usah khawatir karena masih ada part 2-nya. Oke, cukup sekian dari Mimin dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of